Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 Pembelajaran Digital kelas 3 EPGSD UPI Tasikmalaya akan berbagi tentang satu topik materi kelas 3 SD semester 1, tema keempat kewajiban dan hakku, subtema kedua kewajiban dan hakku di sekolah, dengan KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. KD 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Kak Insan, dan di mana nanti akan ditemani oleh Kak Ruby, Kak Juli, dan Kak Vina dalam berbagi materi tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Baik, mari kita simak apa saja isi dari materi tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kalimat saran, kalimat masukan, dan kalimat penyelesaian masalah. Yang pertama kita akan bahas dulu kalimat saran. Apa sih itu kalimat saran? Yang bagaimana sih kalimat saran? Nah, kalimat saran diartikan sebagai sebuah kalimat yang berisi pendapat, usul, atau anjuran. Biasanya kalimat saran ditandai dengan kosakata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap, atau juga bisa kosakata lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Sebaiknya kamu tidak pergi ke pesta ulang tahun karena sedang hujan deras. Atau juga bisa seperti ini. Lebih baik kamu tidak pergi ke pesta ulang tahun karena sedang hujan deras. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, kalimat masukan. Kalimat masukan ini diartikan sebagai kalimat yang berisi nasihat untuk orang lain. Contohnya seperti ini. Tulisan kamu sebenarnya sudah bagus, sayangnya masih kurang rapi. Dan kalimat masukan ini sebaiknya disampaikan menggunakan kalimat yang santun, agar bisa lebih diterima orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Kalimat masalah ini biasanya itu ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Nah, untuk membuat sebuah kalimat penyelesaian masalah itu, maka kita harus yang pertama mengenali masalah dengan baik. Yang kedua, mengetahui penyebab masalahnya. Dan yang ketiga, mencari penyelesaian masalah yang termudah. Barulah kita bisa membuat kalimat penyelesaian masalah. Contohnya seperti ini. Udin ingin pandai tentang alam sekitar, tapi ia tidak mempunyai banyak buku. Nah, kalimat penyelesaian masalahnya seperti ini. Udin bisa memperoleh haknya dengan cara berkunjung ke perpustakaan atau bisa memanfaatkan koneksi internet. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi dulu tuh waktu saya masih SD, ada beberapa hal yang saya ingat ketika belajar mengenai ungkapan saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Guru saya waktu itu mengajarkan mengenai ungkapan saran dengan demonstrasi. Kita berkelompok. Nah, kelompoknya simpel sih, kita berdua dengan teman satu bangku. Kemudian kita diinstruksikan untuk membuat percakapan sederhana yang memang tidak terlalu panjang, tapi di dalamnya harus memuat ungkapan saran atau masukan, ataupun penyelesaian masalah. Nah, setelah itu kami mempresentasikan di depan kelas, bergiliran, sampai semua siswa kebagian untuk memperagakan. Iya, memang terlihat sederhana, namun sesuai sekali dengan karakteristik siswa SD kelas rendah yang senang bermain dan senang memperagakan.
Jadi excited banget gitu ketika diinstruksikan untuk mendemonstrasikan suatu hal. Nah, itu sedikit pengalaman saya ketika belajar di SD sih. Praktik ungkapan saran yang bisa kalian lakukan di sekolah. Contoh yang pertama, apabila kalian melihat salah seorang teman yang membuang sampah sembarangan. Ungkapan saran yang bisa kalian lakukan dengan mengatakan, seharusnya kamu membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Yang kedua, apabila kalian melihat salah seorang teman yang sering menyuruh teman lainnya, ungkapan saran yang bisa kamu berikan dengan menggunakan kalimat ada baiknya. Ada baiknya kamu melakukan halnya sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Yang ketiga, apabila kalian melihat teman yang terus bermain game, ungkapan saran yang bisa kalian berikan dengan menggunakan kata lebih baik. Daripada kita main game terus-terusan, lebih baik kita menyempatkan diri untuk belajar ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kawan-kawan hal-hal yang dibagikan oleh kami dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian. Semoga kawan-kawan bisa meneruskan apa yang kami sampaikan untuk lebih diperdalam dengan pola masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti ya, insya Allah. Bye-bye.